Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Boleh mengatakan al-faslu ar-rabi'u, pembahasan yang keempat, al-udulu anil khidbah, enggak neruskan, berpaling, enggak jadi neruskan ngelamar, itu apa bacanya saya? Batalkan. Al-udulu anil khidbah, membatalkan lamaran. Al-mabhatsu al-awwal, pembahasan yang pertama, hukmul uduli anil khidbah, hukum membatalkan khidbah, lamaran. Hukum enggak jadi neruskan proses lamaran. Yajuzul udulu anil khidbati, boleh jadi untuk enggak jadi neruskan lamaran. Nassa alaihil malikiyatu wal hanabilatu, ini ditegaskan oleh para ulama-ulama Malikiyah dan para ulama-ulama Hanabilah. Wa huwa zahiru madhhab Syafi'iyyati, dan ini zahir dari madhab Syafi'iyah. Al-adillatu, dalil yang melandasi ini. Awalan minas sunnati, dari as-sunnah. An Ibnu Umar, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, la yakhtubur rajulu an khidbati ala khidbati akhi, janganlah seorang itu melamar atas lamaran saudaranya. Hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'dzana lahul khatibu, sampai pelamar yang pertama meninggalkan lamarannya, enggak jadi neruskan, au ya'dzana lahul khatib, atau dia diizinkan oleh pelamar yang pertama. Wajhud dalalah, yang di sisi pengambilan dalil dari hadis ini, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ajazal udula fi qawlihi, yang beliau membolehkan untuk enggak meneruskan ngelamar, fi qawlihi, dalam sabda beliau, hatta yatrukal khatibu au ya'zana lahul khatib, sampai yang ngelamar itu batalkan atau mengizinkan kepada pelamar berikutnya. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi kalau ada orang sudah ngelamar, mungkin sudah menentukan hari, mungkin sudah apa, lah kok tiba-tiba ada faktor yang menyebabkan dia itu mundur, nggak neruskan, maka secara hukum fikih kita nggak bicara perasaan ini. Kita nggak bicara perasaan, kita bicara hukum fikih. Secara hukum fikih ya boleh-boleh aja. Secara hukum fikih itu boleh-boleh aja. Lawong yang sudah nikah terus nggak neruskan nikah, hukumnya? Hukumnya boleh. Wis nikah itu loh. Ini kan kasusnya wis lamaran durung nikah. Terus nggak jadi neruskan proses, dibatalkan. Ini itu hukumnya lebih rendah dibandingkan dengan kasus sudah nikah. Jadi wis lamaran, wis proses, wis nikah,
wis jadi suami istri, kadang-kadang wis duwe anak, terus gak terus dalam fikih apa? Cerai. Jika cerai itu ada kemungkinan bolehnya, tergantung sebab perceraian. Tergantung sebab perceraian, maka membatalkan proses lamaran itu juga boleh. Tergantung sebab apa? Dia membatalkan. Tergantung sebab dia membatalkan. Dari sisi fikih bolehnya boleh, hanya tinggal apakah membatalkan itu lebih bagus atau malah berdosa ataukah ini ataukah itu masalah sebab dia membatalkan lamaran. Sebab dia membatalkan lamaran bisa jadi karena faktor syar'i. Yani sudah lamaran, yani nikah mau digelar misalkan 3 bulan lagi, qadarullah sebulan sebelum nikah digelar itu mendapatkan berita fakta bahwasanya calon istrinya itu ternyata opo gitu. Ternyata gini, ternyata begitu, dan itu adalah fakta nyata karena jejak digital misalkan. Yang di zaman sekarang kan bisa terlacak orang itu dengan jejak digitalnya. Ternyata jejak digital selama ini itu gini dan postingan-postingan yang dia lakukan itu masih berlangsung sampai setelah lamaran. Misalkan begitu kelihatannya api, tapi ternyata di dunia mayanya itu yang sangat itu menggunakan nama yang lain. Itu ketahuan semacam itu, maka dalam kondisi semacam itu ya daripada nikah lebih baik, daripada engkau gegeran batal setelah nikah, lebih baik batal sebelum nikah. Bisa jadi membatalkan itu tindakan kezaliman. Jadi tindakan kezaliman, enggak ada hujan, enggak ada angin, tiba-tiba dibatalkan dan macam-macamnya itu tindakan kezaliman. Tapi dari sisi fikih bahwasanya membatalkan itu boleh-boleh aja. Karena Rasulullah SAW mengatakan hatta yatruka al khatibu, sampai yang lamar itu meninggalkan wanita yang dilamarnya, menunjukkan bahwasanya meninggalkan wanita yang dilamar itu boleh-boleh aja, apalagi kalau ada sebab-sebab syar'i. Thaniyan, dalil yang kedua, li'annahu aqdu umurin yadumul dhararu fihi, karena nikah itu adalah akad seumur hidup. Nek wis nikah itu kan bukan akad setahun, 2 tahun, 5 tahun gitu, bukan. Tapi itu akad seumur hidup, akad yang fungsinya adalah untuk teman hidup seumur hidup. Fakana lahal ihtiyatu li nafsiha wan nadharu fi hadhiha. Maka boleh yani baginya yani untuk meninjau kembali, yani apa ya, yang merupakan haknya dia, jadi untuk meninjau kembali dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Al-mabhath ats-tsani, masalah pembahasan yang kedua, hukmu istirdadil khatib hadayahu li makhtubatihi. Hukum seorang laki-laki yang menarik, mengambil kembali hadiah yang dia berikan kepada wanita yang dilamarnya. Lil khatibi an yastaridda hadiyatahu. Laki-laki yang melamar boleh menarik kembali hadiahnya in kanal udulu minal makhtubati. Jika yani pembatalan itu dari sisi wanita yang dilamar, dari sisi sang wanita. Wa dzalika bi ittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'ah. Ini dengan kesepakatan ulama mazhab 4, yani Al-Hanafiyyah wal Malikiyyah wal Syafi'iyyah wal Hanabilah. Wa dzalika li'annahu a'ta li ajlin nikah wa lam yatim. Demikian itu karena dia memberi itu karena sebab pernikahan, ternyata enggak jadi nikah. Di adatnya Timur Tengah, para jamaah sekalian, itu kalau pas tunangan, pas lamaran, itu singkai apa? Hadiah, dan hadiahnya bukan hadiah gemblong atau apa, hadiah unggulan. Ini ya gemblong, ya opo ngono ya ora. Itu ae ngono. Hadiahnya kalau di Timur Tengah itu banyak, seperangkat pakaian, seperangkat perhiasan. Kemudian itu menjadi adat. Dan itu jadi menjadi adat mereka. Pokoknya kalau proses tunangan, proses lamaran kan sebenarnya apa ya? Kayak di negeri kita lah. Yang gambarannya itu dealnya itu kan sebenarnya sebelum lamaran harus deal.
Wis nggih ngono ya. Tinggal prosesinya. Nah, profesinya nggawa bapake, nggawa ibuke, nggawa mbae, nggawa pamane, nggawa apa sak mobil rong mobil pas proses lamaran. Pas proses lamaran itu ya ini ya nggawa hadiah. Sama-sama negeri kita juga bawa hadiah, negeri mereka juga bawa, di Timur Tengah juga bawa hadiah. Hanya kalau di Timur Tengah itu hadiahnya itu biasanya seperangkat perhiasan lengkap. Mulai kalung, anting-anting, gelang, cincin, bingle gitu, seperangkat pakaian berapa setel gitu. Jadi kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, pokoknya mahal lah harganya. Lah kalau negeri kita kan gawan nih, sing lanang sing lamar biasanya apa? Sing lanang sing lamar gawane apa biasanya? Panganan, gemblong, topo, ngono, roti, ngopo, ngono. Macam-macam lah. Yang semacam itu. Nah, pemberian itu tanpa diragukan lagi, pemberian itu adalah diberi karena memang proses lamaran. Yani karena memang proses lamaran. Qadarullah seandainya lamaran itu setelah proses lamaran terus gak jadi. Terus gak jadi lamaran, gak jadi meneruskan pada tahap pernikahan. Pertanyaannya, boleh nggak bagi laki-laki tersebut yani untuk menarik kembali pemberiannya. Jadi untuk menarik yani kembali pemberiannya. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apabila pembatalan itu dari pihak perempuan. Apabila pembatalan itu dari pihak yani perempuan. Apabila pembatalan itu dari pihak perempuan, jadi yang ngasih hadiah itu laki-laki, kemudian membatalkan itu adalah perempuan, maka yani kata beliau dengan kesepakatan mazhab 4, yani laki-laki itu boleh untuk mengambil kembali, yani boleh untuk mengambil kembali hadiahnya jika mau dia mengambil kembali hadiahnya. Ini di Timur Tengah mengambil kembali hadiahnya itu pantas. Dan ini negeri kita, sing lanang jupuk kembali hadiah yo, gak pantas yo gemblong, roti yo jupuk kembali gak pantas. Iya, dan nih badokan jupuk kembali. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila pembatalan itu dari pihak laki-laki. Apabila pembatalan itu dari pihak laki-laki. Apabila pembatalan itu dari pihak laki-laki, maka ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Dan beliau tidak menyebutkan kasus yang kedua ini. Apabila pembatalan itu dari pihak laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Yang lahir bagi anak apabila pembatalan itu dari pihak laki-laki tanpa ada unsur kesalahan dari pihak perempuan, yani maka tidak bisa bagi laki-laki itu untuk menarik kembali pemberiannya. Karena apabila kita membolehkan untuk menarik kembali pemberiannya, maka wanita itu tersakiti dari dua sisi. Yang pertama, dia dibatalkan dan itu sakit hati. Yang kedua, wis ora ati, barangi jupuk nih. Barangi dijupuk nih, bukan termasuk keadilan. Kalau kemudian kita membolehkan laki-laki untuk mencabut yani kembali pemberiannya. Adapun kalau pembatalan dari pihak perempuan kemudian laki-laki mencabut kembali, itu sangat wajar. Itu sangat wajar karena yang menjadikan urusan ini enggak jadi adalah dari pihak yang perempuan. Wallahu alam ini bis-shawab. Nah, alhamdulillah kita selesaikan bab yang pertama, kita masuk sekarang pada bab yang kedua. Jadi bab yang pertama itu kan bab pra-akad. Jadi pra-akad sebelum akad nikah. Kita sekarang masuk pada prosesi akad nikah. Al-babus tsani. Arkanu aqdin nikah wa syurutuhu wa sunanu. Rukun akad pernikahan, syaratnya dan sunnah-sunnahnya. Wa fihi arba'atu fusul. Dalam bab ini ada 4 fasal. Al-faslul awal arkan an-nikah wa ahkamuhu, rukun nikah dan hukumnya. Al-faslul tsani syurut aqdin nikah, syarat akad nikah. Al-faslul tsalits min sunan nikah, di antara sunnah-sunnah pernikahan. Al-faslul rabi' masailu mutafarriqah, berbagai macam permasalahan. Yani berbagai macam permasalahan, beraneka ragam permasalahan seputar pernikahan, seputar akad pernikahan. Al-babus tsani. Loh, al-babus tsani tiba-tiba. Oh iya. Baik. Al-faslul awal kita bahas sekarang fasal yang pertama, wahkamuhu arkanun nikah, rukun nikah dan hukumnya. Wahkamuhu dan hukumnya. Al-mabhas al-awwal arkan an-nikah.
Yani al-matlab al-awwal al-ijab wal qabul. Ijab qabul. Al-far' al-awwal ta'riful ijab wal qabul lughatan. Definisi ijab qabul secara bahasa. Anda katakan kemana? Nah, istilah-istilah ini istilah penulisan ilmiah. Jadi bab, fasal, babahas, fara, matlab, fara. Intinya beliau sekarang membahas tentang rukun-rukun pernikahan. Rukun-rukun pernikahan itu ada beberapa macam. Rukun-rukun pernikahan itu ada beberapa macam. Rukun nikah itu pertama ijab qabul. Kemudian al-aqidan, dua yang akad gitu ya. Yang ketiga asyahidan, dua saksi. Itu pembahasan yang akan kita bahas. Yani ijab kalau diperinci oleh para ulama, ijab, qabul, siapa? Suami, terus wali, terus saksi. Itu kalau mau diperinci. Kalau mau diglobalkan jadi tiga. Ijab wa qabul itu biasanya disebut oleh para ulama dengan sighah. Yani apa ya? Lafaz nikah, sighah. Yang pertama, yang kedua al-aqidan, dua yang akad. Dua yang akad itu adalah wali dan suami, gitu ya. Yang ketiga adalah saksi. Saksi. Baik. Kita bahas yang pertama, al-matlabul awwal, masalah yang pertama ijab wal qabul, ijab qabul. Al-far'ul awwal ta'riful ijab wal qabul lughatan. Definisi ijab qabul secara bahasa. Ijab itu secara bahasa adalah al-iltizamu wal itsbat, menetapkan sesuatu. Al-qabul lughatan, qabul secara bahasa adalah ar-ridha bisyai', menerima sesuatu. Wa mailun nafsi lahu ilaihi, dan kecenderungan jiwa kepadanya. Al-far'u tsani, masalah yang kedua, ta'riful ijabi wal qabul istilahan. Definisi ijab qabul secara istilah. Definisi ijab dan qabul secara istilah. Al-ijabu huwa al-lafdhu as-sadiru min kibalil wali. Yani al-ijab huwa al-lafdhu as-sadiru min kibalil wali. Ijab itu adalah lafaz yang keluar, yang disampaikan oleh wali. Lafaz yang disampaikan oleh wali, au man yaqumu maqamahu, atau yang menempati posisinya. Wal qabul, sedangkan qabul adalah huwal lafdzus sadiru min qibaliz zauj, lafaz yang disampaikan oleh suami, au man yaqumu maqamahu, atau orang yang menempati posisinya. Jadi dalam definisi jumhur para ulama, Anda sebutkan definisi jumhur karena ini definisi madhab mayoritas para ulama yang menyelisihinya adalah fikih Hanafiyah. Dalam definisi jumhur para ulama, yakni ijab itu lafaz yang disampaikan oleh wali. Lafaz yang disampaikan oleh wali atau yang menempati posisi wali. Semacam yang menempati posisi wali. Semacam sultan, kalau walinya dibatalkan atau tidak ada, atau wakil dari wali, atau walinya ada tapi dia nggak ingin untuk menikahkan atau nggak pede untuk menikahkan, kemudian dia mewakilkan kepada siapa? Mewakilkan bisa pada adiknya, bisa pada KKI, bisa pada ustadz, bisa sama naib, bisa sama KUA, bisa sama-sama yang lainnya. Mereka itu bukan wali, mereka itu adalah wakil dari wali. Dalam bahasanya penulis, beliau mengatakan man yaqumu maqamahu. Itu istilahnya adalah ijab. Lah, qabul itu lafaz yang keluar dari suami, lafaz yang disampaikan oleh suami atau yang menempati posisi suami. Yang menempati posisi suami ya siapa? Yang menempati posisi suami itu adalah wakilnya, orang yang diwakili, yang dipercayai yakni oleh suami untuk menerima akad pernikahannya. Itu ijab wal qabul. Jadi ijab wal qabul. Jadi ijab itu ya apa ya? Lafaz yang keluar, yang disampaikan oleh sang wali, sedangkan qabul itu lafaz yang disampaikan oleh sang suami. Ini dalam transaksi dalam akad nikah ya. Adapun dalam transaksi-transaksi yang lainnya, ijab itu lafaz yang keluar dari yang ngomong duluan. Qabul itu dari yang jawab.
dari yang jawab. Dalam akad, misalkan dalam transaksi jual beli, itu kan ada ijab kabul. Ijab itu dari penjual atau dari pembeli? Ya dari yang pertama ngomong. Dari yang pertama ngomong. Kan jual beli itu kadang-kadang, Mas, iki tak tuku ya 1.000. Sing dodol, nggih. Nggih. Kadang-kadang diwali, sing dodol mengatakan, kula sate teng jenengan 1.000. Nggih. Jadi nggih. Itu mana yang ijabannya kabul? Yang pertama itu yang ijab, yang kedua yang kabul. Yang kedua itu yang kabul gitu ya. Nah, dalam fikih Syafi'i ya, itu kan mereka mengatakan ijab wal qabul itu harus ada, dilafatkan. Makanya kalau dengan di pasar, kemudian ada bapak-bapak yang dodolan, terus melafatkan, oh jenengan ae jawaban ben mazhabe mantep. Wis tawar menawar apik ngono sawi. Ini sawi deal akhirnya. Sarung misalkan harganya 100.000 misalkan, harganya itu 100.000, deal, sudah deal. Nah, pada waktu nyerahkan itu beliau itu ngomong, "Yani Pak, kula sate nggih 1.700.000." Aku langsung ngotot duit, "Nggih, kula tumbas 1.700.000." Yang 1.700.000 itu ijab wal qabul. Itu ijab yani wal qabul, dan itu syarat jual beli dalam fikih Syafi'i. Itu syarat jual beli dalam yani fikih Syafi'i. Begitu. Itu namanya ijab wal qabul. Dalam transaksi yang lain, ijab wal qabul itu adalah yang ngomong pertama ijab, yang ngomong kedua, yang nerima itu adalah qabul. Sedangkan dalam pernikahan, dalam mazhab jumhur, yani yang namanya ijab itu wali, yang namanya qabul itu suami atau yang mewakili keduanya atau yang mewakili keduanya. Tep. Hukmul ijab wal qabul, hukum ijab qabul. Al-ijab wal qabul ruknani min arkani aqdin nikah. Ijab qabul itu dua rukun di antara rukun-rukun akad nikah. Wa hadza bi ittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'. Ini dengan kesepakatan 4 mazhab fikih, yakni Al-Hanafiyyah wal Malikiyyah wal Syafi'iyyah wal Hanabilah. Wa dzalika li'annaha mahiyatan nikah. Yani karena ini adalah hakikat pernikahan. Murakkabatun minal ijabi wal qabul, yang terangkai, yang tersusun dari ijab wal qabul, wa mutawaqqifatun alaihima, dan sah dan tidaknya itu tergantung pada keduanya, pada ijab dan qabul. Setahu ana tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Tahu saya tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwasanya nikah itu wajib ada ijab wal qabul. Nikah itu harus ada ijab wal qabul. Gak sah kalau nggak pakai ijab wal qabul. Dan tidak sah kalau nggak pakai ijab wal qabul. Kenapa? Ya karena ini memasuki arena baru, memasuki sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Maka wajib ini ada ijab wa al qabul. Ya mirip-mirip lah. Wa Allahu nyini wa iyakum. Jadi misalkan orang masih Islam, tiba-tiba wae sholat, tiba-tiba wae poso, tiba-tiba wae kaji, tapi rata ngomong syahadat, ya tetap nggak dinamakan masuk, nggak dinamakan masuk Islam. Jadi orang itu harus apa ya? Membuka pintu, daftar disik kalau bahasa kita. Daftarin masuk Islam itu adalah syahadat. Lah, orang itu yang asalnya nggak ada hubungan apa-apa, tiba-tiba sekarang ada hubungan apa-apa, itu harus ada seremonialnya. Yani akadnya itu namanya ijab wal qabul. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama mengenai masalah ini. Al-mabahats ats-tsani, masalah yang kedua, ahkam al-ijab wal qabul. Hukum ijab wal qabul. Jadi hukum-hukum yang berkaitan dengan ijab dan qabul. Al-matlabul awal, masalah yang pertama, al-fat al-ijab wal qabul. Lafat ijab dan qabul. Al-far'ul awal, yani cabang pembahasan yang pertama, an-nikah bilafdai at-tazwij wal inkah. Menikahkan atau menikah dengan lafaz zawaj dan nikah. Dengan lafaz zawaj dan nikah. Bisa digambarkan masalahnya. Jadi dalam ijab dan qabul itu ada satu masalah. Lafaz yang sah dipakai untuk ijab wal qabul itu apa? Lafaz yang sah dipakai untuk ijab wal qabul itu apa?
Ada dua pembahasan. Yang pertama, apabila lafadznya itu zawaj atau nikah. Zawaj atau nikah. Zawaj dan atau nikah. Kalau negeri kita kan pakai dan. Ini angkah tuka wa zawaj tuka. Kalau urufnya negeri kita, urufnya KUA kan gitu. Para ulama sepakat di titik ini bahwasanya kalau menikahkan dengan salah satu dari dua lafaz ini maka nikahnya sah. Makanya beliau mengatakan yan'aqidun nikah bila fudhai at-tazwij wal inkah. Nikah itu sah dengan dua lafaz tazwij dan inkah. Wa dzalika bi ittifaqil madzahib al-fiqhiyyah al-arba'. Ini dengan kesepakatan ulama mazhab 4, fikih mazhab 4 Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Wa hukiyal ijma'u ala dzalik, dan diriwayatkan yakni adanya kesepakatan para ulama tentang masalah itu. Kenapa? Apa dalilnya? Karena dua lafaz ini dipakai oleh nas syar'i Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk lafaz pernikahan. Ambil misalkan yakni firman Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa. Jika kalian khawatir kalian tidak bisa berbuat adil yakni pada anak-anak yatim, maka nikahilah wanita lain yang kalian senangi, yakni 3, 2, 3, 4. Ya. Jadi situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan fankihu. Fankihu, Allah menggunakan lafaz nikah untuk akad pernikahan. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, falamma qadha Zaidun minha watara. Tatkala Zaid ibn Harithah telah menyelesaikan urusannya dengan Zainab binti Jahsh, telah cerai. Zawwajnakaha, kami nikahkan kamu dengan dia. Kami nikahkan kamu, kami Allah nikahkan kamu wahai Muhammad dengan Zainab. Likaila yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwaji ad'iyaihim. Sehingga tidak ada lagi perasaan gak enak kalau seorang mukmin itu menikahi bekas istri dari anak angkat mereka. Di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz zawwajnakaha. Yani zawwajnakaha. Gitu ya. Makanya karena ini dua lafaz yang dipakai oleh Al-Qur'an untuk akad nikah, maka kalau akad nikah menggunakan dua lafaz ini, akad nikah itu sah dengan kesepakatan para ulama. Beliau mengatakan wajudalal sisi pengambilan dalil fi qaulihi, dalam firman Allah, yani fankihu wa zawwajnakaha. Dalilun adalah dalil ala anna hadhihi al-lafaz yan'aqidu biha nikah. Bahwasanya lafaz ini bisa sah digunakan untuk pernikahan. Yani pernikahan. Nah, hanya yani kalau nikah itu kan tazawwaja. Ya tazawwaju tazawwujan. Itu kalau nikah. Kalau menikahkan itu zawwaja yuzawwiju tazwij. Makanya kan kalau ucapannya wali itu kan zawwajtuka. Aku nikahkan kamu. Kalau lafaz nakaha itu nikah. Kalau menikahkan itu angkaha. Maka lafaznya itu yang biasa dipakai oleh KUA itu kan adalah zawwaj angkahtuka wa zawwajtuka. Makanya lafaznya mu'alif itu kan bilafdhi at-tazwij wal inkah. Yani zawwaja yuzawwiju tazwijan, angkaha yunkihu ingkahan. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang sahnya menikahkan dengan dua lafaz ini. Baik, ditambahkan, tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang sahnya pernikahan dengan terjemahan dari dua lafaz ini. Ini bahasa Indonesia nerjemahkan zawwaja yuzawwiju dan angkaha yunkihu itu apa? Bahasa Indonesia. Nikahkan. Karena nikah itu sudah di bahasa Indonesia. Sama ngawinkan. Ya, ngawinkan ya. Benar ya? Kalau bahasa Jawa nikahno. Nikahaken. Karo apa?
Ngawinaken. Kok gak enak ngono bahasa ngawinaken. Oh, tak gini. Sampeyan kan hafal dong ngono. Ini bahasa Jawa apa? Ini pakai bahasa Jawa loh. Nikahaken. Ya, nikahno. Nikahaken. Sebelah. Pokoknya bahasa terjemahan dari lafadz zawwaja dan angkaha itu mengambil hukum lafadz bahasa Arab aslinya. Mau menggunakan bahasa apapun yang penting itu lafadz kalau diucapkan maknanya itu. Bahasa itu kan bahasa terjemahan. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa-bahasa daerah yang lain kalau diungkapkan itu menggunakan bahasa itu maka jadi menggunakan makna itu jadi maka itu semacam tadi hukumnya. Dan tidak ada keutamaan menikahkan menggunakan bahasa Arab. Jadi sama. Ini tidak ada keutamaan menikahkan menggunakan bahasa Arab. Mau menggunakan bahasa Arab, monggo mau menggunakan bahasa Indonesia. Monggo mau menggunakan bahasa Jawa. Yo monggo mau dicampur. Yo monggo ijabnya pakai bahasa Arab, kau boleh pakai bahasa Indonesia, ijabnya pakai bahasa Indonesia, kau boleh pakai bahasa Arab. Itu nggak ada masalah dan tidak ada keutamaan, sama sekali tidak ada keutamaan. Jadi anak itu kalau dimintai akad nikah itu sering tak omongi, buatan usah toh pak, pakai bahasa Indonesia mawon, gak pantas Ustaz, gak pantas, koyo gak keren. Nah ini urusan keren-kerenan, itu urusan lain sudah. Kalau itu sudah urusan keren-kerenan, pantas-pantasan itu urusan lain. Tetap anak tuliskan. Tapi kalau sudah urusan fikih, nggak ada bedanya antara menggunakan bahasa Indonesia sama yang itu. Dan anak nanti punya rencana nikahkan pakai bahasa Indonesia. Jadi kenapa? Untuk mendobrak adat yang beku. Untuk mendobrak adat yang beku. Dalam arti gitu loh. Kadang-kadang itu boleh dobrak secara fikih, secara amal. Jadi perbuatan nyata, secara amal perbuatan bahwa nggak harus gitu loh, nggak harus. Sunnah aja enggak, apalagi harus. Jadi sunnah aja enggak untuk menikahkan menggunakan bahasa Arab. Kan intinya itu ada akad nikah. Mau pakai bahasa Indonesia, mau kadang-kadang moco semua kabeh. Jawa cetuka, Jawa cetuka. Dia ulang ping 3 lho. Ngerepoti diri ahwan, itu malah salah. Ya boyo pakai bahasa Jawa. Malah penak, cepet. Ngono ya. Gak ketik ngapalno. Ini gak ketik ngapalno, gak ketik apa. Moco wanter salah. Suruh sama apa nih? Sama Pak nyene panake wis suruh ngulang kedua gemeter, ngulang ketiga tambah grogi, wis gak karo-karuan. Nyene gak karo-karuan. Ngono kawake kadang-kadang ya kewetat. Nyene ya kewetat salah mahrus, salah apa koyo maca apa ngono koyo baca qiraah. Dan macam-macamnya. Nah, jadi ingat pada waktu ada pernikahan di salah satu ikhwah di Al-Furqan. Yang ada di ruangan utama itu ana sama beberapa asatidz. Ada sedikit kesalahan sebenarnya itu, ada sedikit kesalahan, tapi kesalahan itu tidak mengganggu prosesi akad. Ini setelah selesai ijab kabul ya, Pak Naib itu, Pak Kawa mengatakan, "Pripun? Sah napa mboten?" "Sah Pak Naib." Tak kan, "Sah." Ngono ya. Ini sah satu nggih. "Sah." Nggih pun sah. Aku ada keteguyu. Sane dhewe. Nggih pun sah, nggih sah ngono. Ana wong ngatakan sah, ya sudah sah. Ya karena kadang-kadang itu ya apa ya? Wong akad nikah itu loh. Jadi seandainya ngomongin ini, "Mas, sampai nikah sama putriku ya." Ini sama putriku fulana. Oke, itu loh sah. Sah. Akad nikah dengan akad nikah yang simpel itu sah. Kok harus kemudian lafadznya harus ini angkah tuka wazawwajtuka. Yani ya akhil karim ini apa lafadznya? Yani ya sumpah. Yani ini mahtubatakal karimah. Lafadznya apa itu? Bawa sing ngapalno iku sing ngruwet ngono. Sing ngapalno iku sing ngruwet. Ngono ku sing mewakili, sing kabule itu kalau enggak persis yo salah. Yani qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Lafaz nikahaha ku salah kur ngulang, rewet ya. Jadi kan
Orang seandainya dia ngomong "Naam" ngono atau "Nggih" ngono. Iku lho sah, ruwet men lho. Jadi atau yang semisalnya. Wallahu alam. Ini hal-hal yang semacam itu. Jadi itu memang secara fikih harus didobrak. Secara fikih itu harus didobrak. Jadi enggak, kalau di Sedayu terutama kalau pernikahan itu di lingkungan kami teman-teman Al-Furqan itu kawaannya enggak berkutik sudah. Jadi meneng manut. Tapi sering anda dapati kalau di kawa-kawa di kampung-kampung di keluarga itu jadi kawannya itu ruwet men yang semacam itu. Maka secara pribadi anda mengatakan kalau emang nggak hafal pakai bahasa Arab, nggak usah maksakan diri. Nggak usah jadi maksakan diri wis. Jadi kadang-kadang sing lanang gawaya gawe mahar itu jadi apa ya? Gawe mahar itu misalnya pakai tanggal nikah. Yani misalkan kita tanggal berapa? Saya tanggal 21 12 2024. 21 12 2024. 23. Itu berarti berapa? 21 juta. Ya bener ya? Ya bener ya? Iya kan 06. 21 juta 122.000 kira tuh. Boh, bro, pokoknya ngono ah. Ngono kok nulisnya bahasa Arab e. Yo gampang nek aku nulis bahasa Arab e. Sing ngapalno iku lho sing ruwet. Sing ngapalno iku lho sing ruwet waline. Jadi kan kadang-kadang itu perasaan wong Jawa ngono ditakoni karo sing lanang. Pak, yani adik nyuwun mahar nopo? Biasa jawabane apa? Monggo terserah ngono to biasa jawabane. Terserah wong Jawa itu apa enak wae wong Jawa itu. Ini monggo terserah. Sing lanang gua ya. Sing lanang itu gua ya. Gawe mahar itu pakai tanggal pernikahannya. Pakai tanggal pernikahannya dengan gambaran tadi 21 juta piro mau? Sekian. Jadi sekian. Ini 20 bro. Ini sebulah bro. Ngono kan ngapalne sing ruwet yo ngapal nih. Moco yo kadang-kadang salah, yo ngene, yo ngono. Dan macam-macam. Kadang-kadang kau ai grame lali yo disalahno. Nih pakai emas terus grame pirang gram lali disalahno dan macam-macamnya. Yang penting ya Ikhwan, ijab dan qabul itu tidak seribet yang digambarkan. Anda pertegas bahwasanya tidak ada keutamaan menggunakan bahasa Arab. Tidak ada keutamaan yang menggunakan bahasa Arab. Hanya karena biasanya lumrai, misalkan itu menggunakan bahasa Arab ya enggak apa-apa atas nama lumrah, bukan atas nama syariat. Jadi bukan atas nama syariat. Nah, lah kalau ada di sebuah daerah yang sudah ada anggapan bahwa menggunakan bahasa Arab itu lebih utama secara syariat, maka tugas bagi ahli ilmu di tempat tersebut untuk dobrak itu. Jadi untuk dobrak itu. Jadi tapi kalau di sebuah masyarakat misalkan itu tidak dianggap sebagai satu syariat, ya seluruh lah kadang-kadang pakai bahasa Arab, kadang-kadang pakai bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa Jawa, ya monggo terserah aja kalau hal-hal yang semacam itu. Kenapa para ikhwah? Mengharamkan yang halal itu kriminal. Mewajibkan yang enggak wajib itu lebih kriminal. Menghalalkan yang haram itu hawa nafsu. Jadi menganggap halal yang haram itu kriminal hawa nafsu. Mewajibkan yang enggak wajib itu kriminal syariat. Jadi mewajibkan yang enggak wajib itu kriminal syariat. Karena membuat sebuah syariat. Maka tugas bagi ahlul ilm di daerah tersebut untuk mendobrak itu, menjelaskan dan menerangkan. Menjelaskan dan menerangkan. Makanya kan nanti kita bahas dalam resepsi pernikahan. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kok nikahnya dengan Aisyah? Kenapa kok sampai ada hadis dalam Sahih Muslim itu? Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan tazawwajani Rasulullah SAW fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Rasulullah itu loh
pas nikahi aku, pas akad nikah dengan aku itu di bulan Syawal. Pas awal mulai menjalin hubungan rumah tangga itu pun bulan Syawal. Wa ayyukum, lalu siapa di antara kalian yang lebih apa ya? Lebih bejo misalnya apa? Lebih beruntung daripada aku. Ya untuk kehidupannya bersama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena orang-orang Arab jahiliyah dulu meyakini bulan Syawal itu bulan keramat. Bulan Syawal itu bulan keramat, sehingga butuh untuk itu didobrak. Jadi butuh itu di didobrak. Ane itu seneng kalau diundang acara walimahan menunggu terus pas di selo, pas di suro itu semangat pokoknya teko. Pas di selo, pas di suro gitu. Itu semangat. Jadi nek teko karena ada unsur nilai pendobrakan adat yang selama ini dianggap beku oleh sebagian kalangan. Anda dulu pernah punya cita-cita nikah di bulan Dzulqa'dah. Allah pengen untuk nikah itu di bulan Dzulqa'dah. Ternyata meleset. Meleset karena Anda menginginkan Syekhuna untuk datang. Ternyata Syekhuna untuk datang. Anda hubungi beliau. Ini untuk datang, ternyata beliau mengatakan, waduh, kalau di Blitar di tanggal itu nggak bisa, pekan depannya masuk Dzulhijjah, wapi, pekan depannya masuk Dzulhijjah, ya bener no, ya bener pol, bulan besar nikah ya bener pol menurut orang Jawa, bulan besar. Ala kulin. Beredana jani Allah wa yakum. Jadi intinya semacam itu. Masalah berikutnya. An-nikah bi ghairi lafdhi at-tazwij wal inkah. Nikah selain lafaz at-tazwij wal inkah. Maksudnya itu menikahkan tapi tidak menggunakan lafaz zawwajtuka dan ankahtuka. Ini fikih panjang di kalangan para ulama. Penulis kebetulan memilih pendapat yang ditinggalkan oleh jumhur. Kita baca aja. Jadi nanti kita jabarkan khilaf yang muncul di kalangan para ulama tentang masalah ini. Yan'aqidun nikahu bi ghairi lafdhi al-inkah wa tazwij. Nikah itu juga sah meskipun tidak pakai lafaz inkah dan tazwij. Wa bi kulli lafdhin yadullu al-nikah, dan boleh menggunakan semua lafaz yang menunjukkan pada makna pernikahan. Wa hadza madhhabul Hanafiyyah, dan ini madhab Hanafiyah. Wa huwa qawlu aktsaril Malikiyah, dan ini pendapat sebagian ulama-ulama Malikiyah. Wa qaulun lil Hanabilah, dan salah satu madhab Hanabilah. Wa bihi qala Ibnu Taimiyah, ini pula yang dikuatkan yang dipendapati oleh Ibnu Taimiyah. Wa Ibnu Qayyim, dan Ibnu Qayyim, Ibnu Baz, wa Ibnu Utsaimin. Wa dzalika, demikian itu li'anna an-nikaha laisa minal ibadat allati ta'abbadana asy-syari' fiha bi alfadhin la yaqumu ghairuha maqamaha. Demikian itu karena nikah itu bukan satu ibadah yang syari Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita beribadah dengan lafaz-lafaz tertentu yang tidak boleh diganti dengan lafaz yang lainnya. Fala farqa aslan baina lafdzil inkah wa tazwij wa baina kulli lafdzin yadullu ala ma'naha. Maka tidak ada perbedaan antara lafaz menikahkan, lafaz nikah dan tazwij dan semua lafaz-lafaz yang lain. Berarti tanda gambaran kalau dalam fikih bahasa Arab ya, menggunakan lafaz tamlik. Kan yang para ulama sepakat itu kalau lafadznya zawwajtuk, ankahtuka atau zawwajtuka atau kedua-duanya. Itu para ulama sepakat. Para ulama berselisih tentang kalau menggunakan lafaz lain. Contoh kalau menggunakan lafaz malaktuka binti. Yani ya fulan, ya akhi fulan, silakan. Inni malaktuka binti fulana. Yani bahasanya itu saya serahkan putriku kepadamu. Saya jadikan kamu memiliki putriku. Lafadznya itu tidak menggunakan ankahtuka, tidak menggunakan zawwajtuka, tapi menggunakan malaktuka. Lebih ekstrimnya sebagian ulama itu menggunakan bahasa hibah. Wahabtuka, saya hibahkan putriku kepadamu. Atau lafaz-lafaz yang semisal itu.
Yani lafaz-lafaz yang semisal itu. Difahami darinya itu penyerahan nikah. Tapi lafaznya apa? Tidak zawaj, tidak nikah. Tidak zawaj, tidak nikah. Itu kalau dalam fikih bahasa Arab ya. Kalau dalam fikih bahasa Indonesia misalkan, apa kira-kira lafaz bahasa Indonesia yang tidak terjemahan dari yani tidak terjemahan dari zawaj, tidak terjemahan dari nikah, berarti enggak lafaz nikah, enggak lafaz kawin. Tapi bisa digunakan untuk itu. Nikahan ngono ya. Mas, putriku PN ya. Ngono ya. Jadi putriku PN dengan mahar sekian. Nggih, matur suwun. Misalkan ngono ya. Nggih, matur suwun. Lafaz putriku PN, tak serahkan putriku kepadamu. Tak serahkan putriku ini kepadamu. Tak pasrahno bongkoan putriku kepadamu. Bahasa wong Jawa kan ini kapan acara sambutan pasrah bongkoan ngono ya. Tak serahkan bongkoan. Lafaz-lafaz itu jelas-jelas maknanya itu niatnya itu nikahkan, tapi lafadznya pakai tidak menggunakan tazwij, tidak menggunakan ingkah, tidak menggunakan lafadz angkahtuka zawwajtuka, tidak menggunakan lafadz nikah kawin, tapi menggunakan lafadz pasrah, nyerahkan, PN atau yang semacam itulah, yang semacam itu. Apakah itu sah sebagai pernikahan ataukah enggak sah sebagai pernikahan? Jumhur ahli ilmi mengatakan enggak sah. Jumhur para ulama mengatakan enggak sah. Harus pakai lafadz yang ada dalam Al-Quran atau terjemahannya. Zawaj atau ingkah. Itu mazhab jumhur. Dan itu mazhab Syafi'iyah. Yani qaulun indal Hanabilah, qaulun indal Malikiyah, dan yani mazhab yani rata-rata para ulama. Mazhab rata-rata para ulama. Tapi kita tidak mengingkari sebagian para ulama mengatakan sah saja. Dan itu pendapat yang dipilih oleh penulis kitab ini. Menukil dari mazhab Hanafiyah. Menukil dari mazhab Hanafiyah itu dalam akad nikah itu paling longgar. Wis pokoknya longgar pol. Jadi mazhab Hanafiyah itu dalam fikih ya, dalam fikih pernikahan itu paling longgar. Jadi mazhab Hanafiyah, sebagian pendapat Malikiyah, sebagian pendapat Hanabilah, ini yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, dan di zaman sekarang ini yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, menyelisihi mazhab jumhur. Menyelisihi ini mazhab jumhur para ulama, para ulama-ulama yang mereka mengatakan bahwa nikah itu harus menggunakan apa? Ini lafadz yang itu zawaj atau nikah. Tapi khilaf ini khilaf mu'tabar. Khilaf ini khilaf yang dianggap. Dalam arti apapun pendapat yang kita pilih nggak bisa untuk membatalkan mazhab yang lainnya. Tapi alasan dari kedua mazhab, alasan dari mazhab yang mengatakan nggak boleh, harus zawaj atau nikah. Mereka mengatakan al aslu fil abdallah al at-tahrim, sebagaimana kaidah yang maklum dalam qaid fikih. Al aslu fil abdallah at-tahrim, hukum asal farji itu haram. Dan tidak boleh dihalalkan kecuali yakin halal. Dan Allah tidak pernah menggunakan lafadz penghalalan kecuali zawaj dan nikah. Kecuali zawaj dan nikah. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, untuk tindakan kehati-hatian. Karena ini sebuah akad yang Allah sebutkan dengan mitsaqan ghalidha. Ini satu transaksi yang sangat, satu perjanjian yang sangat kuat. Oleh karena itu dalam mazhab jumhur para ulama, akad nikah itu dikecualikan dari hukum asli sebuah akad. Lah, ulama yang kedua memegang hukum asal sebuah transaksi. Hukum asal sebuah transaksi itu kan yang penting tujuannya tercapai. Yang penting tujuannya tercapai. Pakai lafadz apapun, yang penting hakikatnya itu. Misalkan, Mas, tak kei 200.000 wae. Iki HP ku apik Mas. Tak kene sampean, tapi 200.000 wae. Gitu ku es. Ngono. Itu akad hibah atau jual beli? Itu jual beli. Kenapa? Hakikat dari jual beli itu nyerahkan barang, ngambil uang.
Meskipun sekecil apapun uang yang diambil, meskipun lafadznya tak kei, tak serahkan, tak berikan, jadi tak berikan. Makanya di buku di majalah-majalah itu, biyen ono majalah Al-Furqan, pernah ono tulisan infak. Katakan ganti akhi gitu kan. Anak teko iku ganti. Majalah Al-Furqan anak itu kan sudah muncul tatkala anak masih di Jakarta. Jadi masih berupa buletin awal-awal majalah itu anak masih di Jakarta. Anak datang tahun 2001 itu masih dengan lafaz biasa tau ono majalah tulisan ini infak ngono ya. Infaknya samene ganti akhi, rego. Ini harga Ustaz, harga. Mau antum putar pakai amanah pun tetap ini harga, ini jual beli. Antum produksi barang. Nilai ibadah di dalamnya itu masalah lain. Yang penting sekarang itu masalah jual beli. Tulis saja terus terang harga. Ini harga, ini sekian. Jadi karena itu adalah proses apa? Jual beli. Itu adalah sebuah ini proses jual beli. Jadi hukum asalnya, misalkan kalau ada orang mengatakan, Mas, rumahku monggo nih sampean kepingin gawe omahku monggo. Setahune terserah kawin-kawin. Setahune 100.000 wae. Setahun 100.000 misalkan itu. Itu apa? Akadnya itu sewa menyewa, bukan pinjam. Karena ada sesuatu yang ditimbal dan itu hukum asal. Jadi pendapat yang dipegang oleh penulis memegang hukum asal. Hukum asal sebuah transaksi itu yang penting hakikatnya terwujud. Nah, hukum asal ini oleh pendapat jumhur para ulama dikecualikan nikah. Untuk nikah keluar dari hukum asal itu karena kaidah al aslu fil abdha at-tahrim. Hukum asal farjinya wanita itu haram dan tidak dihalalkan kecuali dengan yakin kalau itu menghalalkan. Dan yang yakin halal adalah yang Allah gunakan untuk lafaz penghalalan. Zawwajtuka dan angkahtuka. Itu madhab yani jumhur, yani para ulama. Jadi madhab jumhur para ulama dengan dalil yang kita ini sebutkan tadi. Makanya cara umum seandainya bukan karena penulis ngomong ini, anak nggak mau menyebutkan khilaf ini. Ini karena penggunaan lafaz yang di negeri kita yang sudah baku, bahwasanya menggunakan lafaz zawwajtuka angkahtuka itu pertama itu madhab jumhur, yang kedua itu lebih hati-hati. Ihtiyat gitu, lebih hati-hati. Kalau ada orang menikahkan pakai lafaz zawwajtuka dan angkahtuka itu pasti sah dalam madhab semua para ulama. Pasti sah. Adapun kalau menggunakan lafaz tamlik atau dalam bahasa kita itu tak kekno, tak serahno dan macam-macamnya, itu sah dalam madhab sebagian para ulama, enggak sah dalam madhab jumhur para ulama. Dan untuk satu pernikahan yang itu adalah sebuah akad yang mitsaqan ghalidha, menggunakan sesuatu yang meragukan, yang ada titik keraguannya itu, maka sangat perlu untuk dihindari. Tapi kalau permasalahannya apakah ada khilafnya? Ya, ada khilafnya para ulama tentang masalah boleh apa tidak menikahkan dengan lafaz yang semacam itu. Wallahu alam. Wallahu alam, insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.